Sobat Arkas, menu selanjutnya. Nah, ini menu yang utama nih, yaitu menu penganggaran. Kita klik menu penganggarannya. Nah, di menu penganggaran ini ada beberapa tombol. Ya, ada tombol penanggung jawab, aktivasi kertas kerja, ada kertas kerjanya, ada pengesahan, cek status, rincian kertas kerja, lembar kertas kerja, serta rincian RKS dan lembar RKAS. Baik, kita klik tombol yang paling awal. Nah, Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas, kita klik di sini, hati-hati karena ada kasus di mana Pak, saya mau kerja RKAS-nya, mau ngisi kertas kerjanya, tapi sumber dananya tidak ada. Nah, ini nih yang kasus yang sering terjadi, paling banyak terjadi. Ketika saya klik kertas kerja, itu kok sumber dananya kosong, Pak. Nah, ini karena Bapak dan Ibu alurnya ada yang terlewat. Atau Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas alurnya itu diloncat. Ya. Nah, ini jangan sampai alurnya salah. Jadi, alur pertama kali kita mengerjakan kertas kerja terlebih dahulu, ya. Ini saya close terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, agar aplikasinya tidak error atau apa, ini ada tombol untuk merefresh. Jadi di pojok kanan bawah, di sini nih, di pojok kanan bawah nih, ada tanda silang. Nah, ini untuk menutup tab gitu kan. Nah, ini tabnya kita tutup terlebih dahulu. Ini untuk merefresh sampai tampilannya seperti ini. Ya. Jadi kalau di browser itu ada Ctrl F5, kalau di sini pakai tanda silang, ya. Oke, kita klik penanggung jawab. Nah, Sobat Arkas. Nah, tadi yang saya sampaikan nih, Sobat Arkas nih. Ini kepala sekolah ada namanya. Berarti hanya satu yang diisi, yaitu ada kepala sekolah aja. Bendaharanya nggak pernah diisi atau tidak ada tugas tambahan bendahara di salah satu guru. Oke, baik. Tapi jangan khawatir, Pak, ini nggak bisa diedit dong. Tidak, ini masih bisa diedit, ya. Baik, kita isi penanggung jawabnya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sekolah negeri, ya itu kan ada NIP-nya, ya. Ini kita isikan NIP-nya. Oke. Ya, kita isikan NIP-nya sesuai dengan NIP yang dimiliki oleh kepala sekolah, ya. Oke, selanjutnya kita isi nama bendaharanya, ya. Nama bendaharanya. Oke, NIP-nya juga sama, ya. Kalau sekolah negeri biasanya bendaharanya PNS, ya. Ini menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Oke. Ini sebagai contoh, ya. Oke, lalu nama komite sekolah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan tombolnya aktif lagi nih, ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisikan nama kepala sekolah, bendahara, serta komite, kita klik simpan, ya. Kita klik OK. Nah, ini kan tombolnya sudah nonaktif lagi. Nah, ternyata ada yang terlewat, Pak, maaf. Ternyata gelarnya belum saya inputkan karena untuk penandatanganan keuangan itu dibutuhkan gelar, Pak. Kita bisa edit lagi. Di sini contoh saya ketikkan. Nah, nama di Dapodik itu kan tanpa gelar, Bapak Ibu. Di RKAS boleh ditambah gelar. Jadi sehingga menu penanggung jawab ini masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita edit, ya. Nah, bendaharanya baik. Baik, kita klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, di menu penanggung jawab itu ada kondisi di mana, contoh, Pak, ini kan ada kondisi pergantian atau rotasi mutasi kepala sekolah nih. Apa yang harus saya lakukan di Arkas? Apakah saya harus hapus data yang ada lalu mengisikan data yang baru? Tidak perlu. Dan jangan hal seperti itu dilakukan. Kenapa? Karena kepala sekolah yang lama, bendahara sekolah yang lama itu masih punya tanggung jawab untuk penandatanganan dokumen yang sebelumnya. Contoh, ya, sebagai contoh nih Bapak dan Ibu, penganggaran itu kan Januari sampai dengan Desember, ya, tahun ajaran Juli sampai dengan Juni, gitu kan, agak berbeda tentunya. Nah, ternyata ketika selesai PPDB nih, ada rotasi mutasi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang lama itu dimutasi. Kapan dimutasinya? TMT-nya 1 Juli.
atau TMT-nya 30 Juni. Maka apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita hapus data yang lama? Tidak perlu. Maka apa yang harus dilakukan di sini Bapak dan Ibu, di menu penanggung jawab itu ada bulan mulai, ini sudah kita kunci. Bulan mulai itu penganggaran itu Januari, bulan akhir ini Desember. Nah, di bulan akhir ini kita tentukan kepala sekolah yang lama sampai apa? Oh, kepala sekolah yang lama tadi TMT-nya di sekolah yang baru itu 1 Juli. Berarti di sekolah yang lama itu sampai terakhir 30 Juni. Maka kita klik Juni. Kita klik yes. Nah, di sini ada 2 nih Bapak dan Ibu. Pertama Januari sampai dengan Juni. Yang kedua kita punya tombol Juli sampai dengan Desember. Maka yang Juli sampai dengan Desember isikan nama kepala sekolahnya yang baru, ya. Ini untuk kepala sekolah yang baru. Oke, ini bendahara yang contoh bendaharanya tetap yang lama gitu kan. Tapi kepala sekolahnya yang baru. Nah ini nanti menyesuaikan, ya. Setelah itu kita simpan. Nah, tapi hati-hati Bapak dan Ibu, jangan terlalu kreatif ya. Ini pengelola aplikasi Arkas. Kreatif dalam artian apa? Kalau belum ada SK turun untuk mutasi, jangan coba-coba bikin ini dulu, ya. Nanti kalau sudah ada SK mutasinya, kalau belum dimutasi jangan dibikinkan seperti ini, ya. Baik. Nah, untuk mengembalikannya seperti apa, Pak? Nah, mengembalikannya gampang ya. Kalau memang ini kan hanya sebatas contoh. Nah, untuk mengembalikannya pastikan kita hapus isiannya terlebih dahulu. Ya, kita hapus isiannya, baru kita kembali lagi ke tombol Januari sampai dengan Juni. Kita pilih ke bulan Desember. Oke, kita klik yes. Nah, ini kembali lagi karena memang nggak ada tombol hapus ya di sini. Oke, baik. Itu di menu penanggung jawab. Selanjutnya Bapak dan Ibu, menu aktivasi kertas kerja. Nah, ini fitur yang memang atau menu yang memang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Ya, karena apa? Ketika Bapak dan Ibu tidak mengaktifasi salah satu sumber dana, itu kita mau mengerjakan kertas kerja itu nggak akan ada isinya. Ya, sumber dananya itu akan kosong. Sehingga Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas perlu klik aktivasi kertas kerja. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal. Di menu aktivasi kertas kerja itu ada beberapa sumber anggaran yang bisa digunakan oleh sekolah. Nah, ada satu lagi, kalau dia sebagai penerima bos kinerja nih, bagi teman-teman Sobat Arkas yang memang sekolah penggerak, itu kan ada sumber bos kinerja, dapat bos kinerja, atau Sobat Arkas yang memang sekolahnya berprestasi dapat bos kinerja. Nah, di tengah-tengah ini antara silpa bos reguler dengan silpa bos afirmasi ini ada tombol tambahan, yaitu bos kinerja. Baik. Nah, ini ada bos reguler ya. Ini tentu bos yang saat ini. Ada silpa bos reguler. Ini kalau Sobat Arkas punya silpa dari tahun 2021 ya, itu bisa diinputkan di menu ini. Atau sisa dana tahun 2021, lapor ke Dinas Pendidikan yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri pertama, harus diinput dulu di Dinas Pendidikan, baru nanti ketika kita klik silpa bos reguler itu ada isinya. Yang kedua ada bosda ataupun bos kabupaten kota. Kalau memang Bapak dan Sobat Arkas di sekolahnya atau Bapak dan Ibu sekolahnya penerima dana bosda. Ada lainnya ini beberapa sumber pendanaan yang diterima oleh sekolah. Apa saja banyak ya, tergantung sekolah. Bisa dari sumber dana komite, sumbangan yang lainnya. Ini kalau mau dituliskan, mau dicatatkan, boleh diinputkan di sini. Ya. Lalu ada silpa bos afirmasi kinerja atau bos kinerja, silpanya nih ya. Bapak Ibu penerima bos kinerja tahun 2021 belum habis, bisa dituliskan di sini ya. Baik. Nah, hari ini kita akan fokus terlebih dahulu ke dalam pembuatan kertas kerja bos reguler. Sehingga mana yang kita aktifasi? Yang kita aktivasi itu adalah bos reguler. Ya. Nah, berarti kita klik buat kertas kerja. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ketika kita pengisian penanggung jawab itu tidak terkoneksi internet nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak bisa tidak terkoneksi. Kenapa? Kalau koneksi saya matikan nanti webinarnya selesai. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu, kita klik buat kertas kerjanya. Nah, ini harus terkoneksi dengan internet karena akan ada pemberitahuan. Nah, pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Artinya yang diambil jumlah siswanya itu berdasarkan cut off Dapodik. Tadi saya di awal ya, saya sampaikan lagi, hati-hati Bapak dan Ibu ketika mendekati cut off Dapodik. Ya, apalagi besok tanggal 31 Agustus nih, kita mau cut off lagi, jangan sampai Bapak dan Ibu sinkron atau baru menginputkan peserta didik yang belum punya NISN di tanggal 31 baru diinput ke Dapodik.
Nah, hati-hati nih, kenapa? Karena kan nggak mungkin dalam satu hari dia punya NISN. Kalau dia nggak punya NISN kan ada konsekuensi bahwa si siswa tersebut tidak dihitung untuk penerima BOS. Jadi nanti lebih diperhatikan dan lebih dikondisikan ke pengelola dapodiknya, Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun bendahara, sehingga ketika nanti cut off di tanggal 31 Agustus semua siswanya tercover atau semua siswanya ada sebagai penerima dana BOS ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sekolah atau sobat Arkas di sekolah ada yang mengalami bahwa Pak, saya ketika sinkron di tanggal 31 Agustus itu jumlah siswanya 150, Pak. Tapi kenapa ketika cair hanya 145? Nah, ini kemungkinan ada kasusnya tadi. Pertama, si siswa ini tidak punya NISN, ya, itu tidak tercover atau tidak dihitung, atau siswanya ganda dengan sekolah lain. Ini juga sama, ya, tidak akan kita cover. Jadi konsen nanti Bapak Ibu ketika tanggal 31 Agustus, baik kepala sekolah, operator dapodiknya ataupun bendaharanya bahkan gurunya untuk mengecek masing-masing siswanya, ya. Baik, kita klik OK. Nah, ini proses. Nah, ketika ini muncul ya notifikasi atau muncul form jumlah salur awal tahun. Ingat, ini awal tahun. Bagi Bapak dan Ibu yang sampai saat ini belum membuat perencanaan ataupun belum registrasi Arkas, segera. Ya, saya mengingatkan kembali, segera karena apa? Tadi di awal batas cut off pelaporan. Nah, kita kan ada batas cut off pelaporan nih. Batas cut off pelaporannya itu 31 Juli tahun 2022. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, jumlah salur awal tahun ini dana di awal tahun berdasarkan cut off. Ya, bukan dana yang lainnya. Atau bukan hasil pemotongan, bukan. Ini dana awal tahun untuk direncanakan di awal tahun. Oke, kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan aplikasi Arkas di tahun sebelumnya, nah di sini ada fasilitas nih, kopi dari anggaran tahun sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu apa untungnya, apa benefitnya? Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan Arkas sebelumnya, jadi tadi yang kita sampaikan bahwa Bapak dan Ibu kan ada kegiatan rutin, ada kegiatan strategis. Nah, kegiatan yang rutinnya itu Bapak dan Ibu nggak perlu mengisi lagi, tinggal kita klik kopi dari tahun sebelumnya. Baik, Sobat Arkas, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi di awal tahun kita saat ini itu yang memang kita perlu kerja keras, ya, perlu tenaga lebih lah. Nanti di tahun kedua, ketiga dan selanjutnya itu kegiatan-kegiatan rutin akan kita kopikan, akan kita lanjutkan. Jadi tadi kita punya data longitudinal, ya, berkelanjutan. Oke, karena ini di awal tahun dan kita baru menggunakan Arkas, maka kita tidak perlu centang, langsung kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, tandanya sudah berhasil membuat kertas kerja apa? Dalam kolom BOS reguler sudah muncul tombol hapus, tombol perubahan, dan tombol pergeseran. Ya. Nah, tombol perubahan dan tombol pergeseran ini memang tidak aktif. Kenapa? Nah, ada syarat dan ketentuan untuk tombol pergeseran dan perubahannya bisa aktif. Ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini juga ada di Arkas gitu kan, bukan di yang lainnya aja. Di Arkas pun ada syarat ketentuan yang berlaku. Jadi kalau pergeseran akan aktif ketika Bapak dan Ibu kertas kerjanya sudah disahkan dokumennya sehingga menjadi dokumen RKAS. Nah, pergeseran ini untuk apa manfaatnya atau fungsinya? Untuk melakukan revisi kegiatan ataupun revisi pembelanjaan. Nah, ini bisa di sini, ya. Nah, kalau perubahan aktifnya kapan, Pak? Aktifnya bisa tombolnya diklik itu ketika Bapak dan Ibu sudah mengerjakan BKU sampai dengan bulan Agustus, ya, 31 Agustus ditutup BKU-nya, maka akan diarahkan untuk melakukan perubahan. Karena perubahan ini sejalan dengan proses perubahan di Pemdanya masing-masing, yaitu perubahan APBDP-nya. Ini sejalan, sehingga proses pengusulan dan sebagainya. Nah, di RKS pun sama, di Arkas, ya. Jadi Sobat Arkas bisa melakukan perubahan ketika BKU bulan Agustus sudah ditutup, ya. Oke. Ada tombol hapus tentu kalau Sobat Arkas mau menghapus dan mengulangi, ya, mengisi kembali lah. Ketika Sobat Arkas mau mengisi kembali kertas kerjanya, ya silahkan klik tombol hapus, gitu kan. Ya, Pak, saya sudah mengerjakan kertas kerja dan saya sudah disahkan. Tapi ada kondisi di mana ini tidak bisa dilakukan pergeseran, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Koordinasikan dengan dinas pendidikannya, dengan pemerintah daerah. Boleh nggak sekolah mengerjakan dari awal lagi, gitu kan?
Nah, kalau disampaikan oh boleh silahkan. Nah berarti tombol ini yang Bapak Ibu atau Sobat Arkas klik gitu kan untuk menghapus kertas kerjanya. Baik. Baik Sobat Arkas, sebelum saya lanjut ke menu kertas kerja, nah ini yang harus sering kita lakukan ya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka rajinlah Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas mengklik tombol pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah ada tanda silang, kita klik tuh. Nah, sehingga menu selanjutnya yang kita klik apa? Kertas kerja. Nah, barulah kita muncul sumber dana. Nah, di sini ada nih sumber dana bos reguler. Kalau kita mengklik sumber dana yang lainnya muncul lagi nggak Pak? Muncul. Saya contohkan. Saya klik buat kertas kerja Silva. Contoh. Nah, maka ketika nanti saya contohkan, ketika saya klik kertas kerja, saya klik sumber dana, nah ini muncul dua nih, bos reguler dan Silva bos reguler. Ya, baik, Sobat Arkas, kita fokus terlebih dahulu ya supaya kita fokus nih, supaya kita fokus. Saya akan hapus dulu Silva bos regulernya karena nanti pengerjaannya yang Silva bos reguler, supaya tidak mengganggu proses pengerjaan kertas kerja bos reguler ya, supaya tidak salah pilih. Oke. Nah, untuk menghapus kita ada 5 notifikasi. Ya. Jadi kalau ada kondisi Sobat Arkas, Pak, saya tidak sengaja. Nah, kalau tidak sengaja kan harusnya hanya 1 kali klik. Ini 5 kali klik, Pak, Bu, ya. Ataupun Sobat Arkas, masa iya 5 kali klik tidak sengaja gitu kan? Nah, oke. Tidak sengaja kertas kerjanya terhapus 5 kali gitu kan? Oke, baik. Kita klik sumber dana, bos reguler. Nah, kita klik, maka muncullah notifikasi seperti ini. Kita punya tombol tambah baru, punya tombol sisip, punya ubah data, hapus, cari, urut atas ataupun urut ke bawah. Lalu Sobat Arkas ataupun Bapak dan Ibu, di bawah ada pemberitahuan ya. Pemberitahuannya ini ada terkait dengan total anggaran bos reguler. Berapa nih 1 tahunnya? Ini 1 tahun ya Sobat Arkas ataupun Bapak dan Ibu, ini total anggaran 1 tahun. Nah, kalau ada kondisi di mana ternyata tahun 2020 ini kan ada berlaku kebijakan pemotongan, terus saya perencanaannya harus dipotong dong Pak? Tidak ya, bukan seperti itu. Perencanaannya kan kita tahun awal di Januari ya, jadi bukan perencanaan di Juni nih ya, perencanaannya di tahun awal di Januari. Jadi di Januari perencanaan itu idealnya kita berbicara idealnya di awal tahun anggaran itu sudah selesai ya. Perencanaan itu idealnya dibuat T-1 atau N-1, artinya tahun sebelumnya ya. Kemarin sudah disampaikan ada lini masa bagaimana perencanaan RKS idealnya dibuat tahun sebelumnya ya, atau T-1-nya itu kita sudah punya RKS untuk tahun 2022 ya, itu idealnya. Nah, sehingga total yang ada di sini total anggaran bos reguler dalam 1 tahun ke depan. Nah, di bawahnya ada kolom belum, artinya dana sebesar 68.400.000 ini belum digunakan ya, belum dianggarkan untuk apapun. Nah, ketika nanti sudah dianggarkan atau sudah kita bikin kertas kerjanya, kita sudah menentukan kegiatannya, maka dianggarkannya ini akan terisi ya. Nah, persentasenya itu kita membuat kertas kerja per bulan ya. Ini juga untuk mempermudah sekolah atau Sobat Arkas, Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun bendahara sekolah untuk mempermudah dalam proses revisi ya. Jadi selain mempermudah pengerjaan, mempermudah juga revisiannya. Jadi nanti kita tahu, oh saya mau merevisi di bulan anu ya. Karena kalau kita kita bandel atau kita rekapitulasi atau pengerjaannya per tahapan, kita nggak tahu nih di bulan apa yang mau kita revisi, ataupun per triwulan kita juga nggak tahu, nggak bisa menentukan di bulan apa yang mau kita revisi ya. Tapi kalau kita per bulan, kita bisa paham, oh nanti yang akan saya revisi itu di bulan anu, atau yang akan saya revisi itu di bulan Februari atau di bulan Juli atau di bulan Juni yang akan saya revisi ya. Baik Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas, kita lanjut ke pengisian kertas kerja ini ya. Nah, langkah awal bagi Sobat Arkas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah punya
Nah, yang sudah punya nih, yang sudah punya pengerjaan kertas kerja ataupun RKS dalam bentuk Excel, dalam bentuk buku manual gitu kan, tulis manual, itu bisa jadi bisa jadi pegangan atau bisa jadi bahan acuan untuk mengisi ke dalam aplikasi Arkas. Oke, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah tambah baru. Ya, contoh, klik tambah baru. Oke, muncul form seperti ini. Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa terlihat ya. Kalau kurang terlihat di zoom, ya, diperbesar layarnya. Oke, bukan laptopnya yang dibesarkan ya, tapi di zoom aja. Baik, Sobat Arkas, di sini ada form input kertas kerja. Ya, ada menu kegiatan, ada kode rekening, urutan, uraian kegiatan, harga satuan item dan checklist per bulan dalam 1 tahun. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, pertama, dalam aplikasi Arkas untuk kegiatan itu sudah kita tentukan. Ya, sesuai kemarin yang disampaikan ketika kita ada di hari Senin, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu sudah dimappingkan. Ya, kita sudah bikinkan kodenya, kita sudah mappingkan antara standar nasional pendidikan, komponen BOS, 12 komponen BOS beserta kegiatan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan oleh sekolah itu hanya mencari sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Sebagai contoh, untuk memunculkannya seperti apa? Untuk memunculkannya kita klik enter ataupun kita klik spasi. Kita klik enter contoh. Nah, muncul, ya kan? Muncul program, subprogram, kegiatan. Nah, yang biasa dilakukan oleh sekolah itu kan kita menentukan, oh, standar nasional pendidikannya apa nih, ya kan? Standar nasional pendidikannya apa, lalu nanti komponen BOS-nya apa, baru kegiatan. Nah, dalam aplikasi RKS, Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas tidak perlu melakukan langkah seperti itu. Bapak dan Ibu, kepala sekolah ataupun bendahara ataupun Sobat Arkas bisa langsung melakukan proses pencarian dengan kata kunci. Ya, pencarian dengan kata kunci. Sobat Arkas nggak perlu nih menghafal kode-kode, tidak perlu. Ya, Sobat Arkas harus berkoordinasi dengan kepala sekolah atau bendaharanya nih. Ya, sehingga apa yang dikoordinasikan? Pak, Bu, di bulan Januari kita ada kegiatan apa ya? Yang rutinitas dulu lah. Nanti yang strategisnya. Yang strategis apa? Banyak Pak, Bu. Contoh kegiatan strategis. Bapak dan Ibu ada kondisi pemeliharaan. Ini salah satu contoh. Pemeliharaan kamar mandi. Ya kan nggak tiap tahun nih pemeliharaan kamar mandi. Masa iya tiap tahun gitu kan? Ya, pemeliharaan kamar mandi atau pemeliharaan bangunan sekolah. Apa yang bisa dilakukan oleh dana BOS untuk pemeliharaan? Contoh, kan di 12 komponen ada tuh pemeliharaan sarana prasarana, kerusakan atap, ya kan, kerusakan dinding, catnya melepuh atau dan sebagainya. Nah, ini kita pemeliharaan dan ini kegiatan yang strategis karena tidak tiap tahun juga kita melakukan pengecekan. Oke, baik, Sobat Arkas, kita lakukan proses pencarian. Contoh kegiatan yang rutin, ya, setiap tahun kegiatan yang rutin ketika di awal tahun ajaran. Ya, awal tahun ajaran, kegiatan yang rutin itu apa? Penyusunan kurikulum atau penyusunan tugas pengajar. Oke, kita cari kata kuncinya saja dulu. Penyusunan. Nah, banyak nih. Penyusunan, ya kan? Penyusunan program perpustakaan, penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, silabus. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas pilih gitu. Jadi tidak perlu lagi mengetik manual. Tinggal kita pilih. Contoh, ini kita pilih nih di tahun ajaran baru nih, ya kan? Saya pilih klik penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Saya klik OK. Di bawah ada tombol OK. Saya klik OK. Nah, sesimpel itu Pak, Bu. Jadi kita tidak perlu, oh, standar nasional pendidikannya apa ya? Terus komponen BOS-nya yang 12 apa? Kegiatannya apa? Tidak. Bapak dan Ibu cukup mengetahui, cukup mengumpulkan kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah. Ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu ketika penyusunan pembagian tugas guru ini dilakukan dalam bentuk apa, ya kan?
Apa yang dibutuhkan dari kegiatan ini? Ya kan kita sudah punya kegiatan nih. Dari kegiatan ini kita baru muncul kebutuhannya. Bukan Bapak dan Ibu, oh saya mau beli kertas 50 rim untuk 1 tahun ke depan. Nah ini kita nggak tahu nih. 50 rim ini untuk kegiatan apa ini? Ya kan? Nah Bapak dan Ibu, kepala sekolah biasanya kan seperti itu. Ya. Nah, mulailah kita melakukan proses pembenahan. Jadi di kegiatan apa yang kita butuhkan? Ya, oke. Ketika kita ada penyusunan pembagian tugas dan jadwal pelajaran, ini kita dilakukan dalam rapat, contoh, ya kan? Nah, apa yang kita butuhkan? Contoh, oh saya butuh, contoh ini kan, ketika proses ini saya butuh kertas, ya, saya butuh kertas. Maka Bapak dan Ibu, atau ketika Bapak dan Ibu membutuhkan kertas, maka yang jadi patokannya itu ketika Bapak dan Ibu membutuhkan kertas kan ada kode rekening, ya. Kode rekening ini pun sama yang sudah disampaikan kemarin bahwa kode rekening ini berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 yang sudah ada pembaruan Kepmendagri, ya. Ada Kepmendagri tahun 2020, nanti yang terbaru ada Kepmendagri tahun 2021, ya. Kepmendagri 050 3708 tahun 2020 yang digunakan di tahun 2021 dan tahun 2022 sekarang. Nanti yang terbaru ada lagi Kepmendagri 050 5889 tahun 2021 yang tentu masih nanti akan digunakan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diberlakukan. Oke, kita untuk memunculkan kode rekeningnya kita klik enter. Nah, kode rekening ini muncul, ya kan? Dimunculkan untuk memudahkan Sobat Arkas atau Bapak dan Ibu bendahara dalam mengisi kertas kerja, ya. Maka dari kode rekening ini kita juga sama, tinggal cari kata kuncinya, ya. Nah, saya contohkan, ketika Sobat Arkas belanja ballpoint, belanja tinta, belanja map, belanja pensil, itu kemana? Ya kan? Oh, saya belanja itu ke toko alat tulis kantor. Nah, maka kata kuncinya apa? Kemana kita belanja? Ke penyedia alat tulis kantor. Kita ketik di sini alat spasi tulis kantor. Ini sudah ada, ya kan? Ketika kita belanja bahan-bahan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, wah Pak, itu kan Kepmendagrinya banyak itu Pak, ribuan Pak. Saya harus menghafal satu-satu dong. Nggak perlu, tidak perlu menghafal satu-satu, ya. Tidak perlu seperti itu. Cukup Bapak dan Ibu proses belanjanya kemana? Ini saya contohkan ke penyedia alat tulis kantor. Oke. Atau Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas, kode rekening belanja yang berlaku di Arkas itu ada 2 macam. Ya, seperti yang kemarin disampaikan. Ada belanja operasional 5.1 awalannya. Ada belanja modal 5.2. Ya. Ini kalau belanja barang habis pakai, belanja jasa itu awalannya 5.1. Ya. Kalau belanja modal pengadaan, nah Bapak dan Ibu nanti bisa pilih 5.2. Bisa kata kunci pencarian dengan kodenya juga, ya. Tapi saya lebih senang dengan kata kunci di mana saya belanja. Oke. Baik, kita klik OK di bawah. Nah, selanjutnya uraian kegiatan. Ketika kita belanja bahan, bukan belanja jasa nih. Ketika kita belanja bahan, maka munculnya itu adalah referensi barang. Nah, referensi barang ini kita tidak mengetik manual lagi. Referensi barang ini kita tinggal pilih. Untuk memunculkannya tadi, kita klik spasi ataupun klik enter. Saya klik enter. Ya, ini muncul nih, ballpoint, ya. Spidol. Contoh, saya butuh spidol. Saya ketik kata kuncinya spidol. Nah, ada kan? Ada spidol permanen, spidol kecil, spidol board marker, ya, ataupun spidol whiteboard. Ini ada, ya. Oke, saya contohkan. Saya beli spidol board marker aja. Nah, ini saya klik 2 kali. Saya bisa klik OK ataupun saya klik 2 kali di sini, ya. Oke. Ini tergantung nanti Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas. Di sini ada satuannya, mau yang per dus ataupun yang per buah. Nah, batas atas, nah ini kan batas atasnya kosong nih. Jadi Dinas Pendidikan ini tidak mengisikan SSH-nya nih. Ya, jadi
fleksibel, silakan sekolah mau harganya berapa gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu ataupun Dinas Pendidikan sebagai pengelola manajemen markas itu tentu harus menyesuaikan dengan SSH di kabupaten kotanya, berapa harga yang berlaku paling atas ya, sehingga nanti kita bisa mengukur proses pembelajaran di sekolah. Oke, baik Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas, kita klik spidol marker yang per buah. Oke, nah harga satuannya karena tadi dikosongkan, maka kita tulis harga satuannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Berapa harga spidol satunya itu berapa? Ya kan? Contoh, per buahnya harga spidolnya 8.000. Oke, satuan itemnya apa? Kita klik tanda panahnya. Nah, ini kalau harga satuannya tidak ada, bisa kita ketik. Ya, contoh tidak ada gitu kan? Contoh kita ketik buah. Nah, ini kan ada. Kita bisa pilih. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan di waktu kapan penyusunan pembagian tugas guru itu kapan. Oh, itu dilakukan di bulan Juli, Pak. Berarti kita klik bulan Juli ya, sehingga nanti kita bisa paham. Oke, ini masih kegiatan yang rutin. Berapa yang kita beli? Yang kita beli adalah 5. Oke, nah perlu nggak kita mengisikan volume kedua? Tidak perlu, kan hanya 1 kali. Kalau hanya belinya 1 kali ya. Kalau 5 dikali 2 kegiatan, belinya 2 kali ya, kita tinggal tuliskan 2 ya. Tapi ini saya belinya 1 kali saja ya. Baik, nah satuan ini sama juga ya. Di satuan yang pertama ini kita pilih, kita ketik buah karena tadi ini sudah terpilih ya. Oke, ini untuk yang volume pertama nih, buah satuannya di sini ya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini muncul ya Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas, sudah kita urutkan. Pertama adalah program atau standar nasional pendidikannya. Yang kedua itu terkait dengan komponen bosnya ya, penyusunan kertas kerjanya. Pertama adalah standar nasional pendidikan, ini berwarna ini pink atau orange ya. Yang kedua ini subprogram, ini adalah komponen bos, 12 komponen bos. Kalau SD SMP 10, SMA 10 komponen, SLB 11, SMK itu 12 komponen bos. Yang ketiga, ini kegiatannya yang dilakukan oleh sekolah di bulan Juli tadi. Nah, sini kan pengisiannya bulan Juli, yaitu adalah kegiatan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Ada belanja kode rekeningnya, itu belanja bahan, alat atau tulis kantor. Ya, baik, Bapak dan Ibu atau Sobat Arkas, saya contohkan lagi, ya, kegiatan yang rutin. Contoh, kita ada belanja listrik, ya. Kita tambah baru, karena belanja listrik itu bukan di penyusunan pembagian tugas guru, berarti kan kegiatannya baru. Nah, kita klik enter, cari kata kuncinya apa? Yang paling gampang listrik. Nah, listrik. Nah, di sini ada 4 nih. Jadi kegiatannya banyak nih. Bisa pemeliharaan instalasi listriknya, termasuk penggantian lampu. Jadi kalau beli lampu, itu kode rekeningnya di sini, ya. Bukan beli lampu di kode rekening belanja alat tulis kantor. Ketika fotokopi sambil beli lampu. Nah, nanti puyeng nih. Pembukuan atau pencatatan BKU-nya seperti apa, ya kan? Sedangkan notanya jadi satu, ya fotokopinya di sana, ya belanja bohlamnya juga di situ, gitu kan? Satu nota. Nah, nanti dipisahkan supaya pencatatannya bisa kita sesuaikan dengan nota yang ada di sekolah. Baik. Nah, kita tadi kan saya mau bayar listrik nih, berarti yang kita pilih itu adalah pembayaran rekening listrik, ya. Pembayaran rekening listrik, kita klik OK. Atau klik 2 kali. Kode rekeningnya apa? Nah, kode rekeningnya kita cari kata kuncinya listrik lagi. Listrik. Nah, untuk listrik banyak nih. Ada belanja tagihan listrik. Ya. Di sini ada atau alat ini untuk alat-alat listrik. Kalau Bapak dan Ibu belanja kabel, berarti kan di penyedia toko alat listrik. Nah, cari alat listrik. Ya. Baik. Di sini saya klik 2 kali. Belanja tagihan listrik. Nah, karena tagihan listrik ini merupakan jasa, bayar jasa, maka karena bayar jasa, maka pengisiannya manual. Uraian kegiatannya. Di sini kita ketikkan pembayaran rekening listrik. Nah, ya. Harga satuannya berapa? Nah, untuk pengisian harga satuan pembayaran listrik itu kita harus mengakumulasi dulu, Pak Bu, ataupun Sobat Arkas. Kita
tahun 2021 itu kita jadikan acuan. Ya. Kita cari harga pembayaran listrik yang termahal di bulan apa. Ya, contoh, Bapak dan Ibu di bulan September ataupun di bulan Oktober lah, itu bayar listrik sampai dengan atau di bulan Juli lah, bayar listrik karena ada kegiatan pentas seni, ada kegiatan perpisahan sehingga listriknya penggunaannya lebih besar gitu kan. Nah, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain sehingga ternyata penggunaan listriknya itu lebih besar. Nah, saya contohkan penggunaan listriknya di sekolah ini di bulan Juli itu sampai dengan 500.000. Sebagai contoh, sampai dengan 500.000 di tahun 2021 di bulan Juli itu paling tinggi saya bayar listrik 500.000. Maka itu yang kita jadikan acuan dulu. Ini saya berbicara di awal di Tekmin 1 ya. Bukan di perencanaan ini direncanakan di bulan contoh kalau seandainya Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas mengerjakan RKS-nya di bulan sekarang, bulan Juni, itu kan Sobat Arkas atau Bapak dan Ibu Bendahara sudah tahu tuh Januari berapa bayarnya, Maret berapa bayarnya. Itu karena kita perencanaannya di Juni. Tapi ketika kita perencanaannya Tekmin 1, kita nggak tahu Pak, Januari itu kita mau bayar listrik berapa. Maka kita ambil harga tertinggi idealnya. Ya. Nah, maka harga tertingginya tadi berapa? Saya ambil 500.000 sebagai harga tertinggi pembayaran listrik. Ya. Nah, selanjutnya satuan itemnya. Nah, satuan itemnya apa nih? Oh, satuan itemnya KWH Pak. Oh, nggak ada. Nggak apa-apa, tuliskan kalau nggak ada. Kalau Pak satuan itemnya bulan. Nah, berarti tinggal kita ketik bulan ini sudah ada. Ya. Baik. Nah, bayar listrik tadi yang saya sampaikan. Ini kan rutin per bulan. Nah, berarti kita klik semua bulannya nih, ya. Januari, Februari, Maret. Nah, ini kita ketik sampai dengan bulan Desember. Nah, di Januari apakah saya harus kalau saya pengisiannya seperti ini betul tidak? Nah, saya isi di sini contoh ini ya. 235.989. Nah, ini contoh yang salah. Karena pengisiannya bukan seperti ini. Tadi kita tentukan dulu harga satuan tertingginya berapa? 500.000. Ya. Lalu volume pertama di Januari kita isikan berapa? 1. Ini yang betul. Ya, karena apa? Sehingga ketika nanti kita di penatausahaan pengisian BKU, kalaupun harganya yang kita bayarkan di Januari itu hanya Rp155.445, itu kita masih bisa perbaiki, menyesuaikan. Artinya penginputannya masih bisa kita sesuaikan. Akan tetapi ketika kita harga satuannya kita tentukan 200.000, tapi Bapak dan Ibu bayarnya 250.000, itu kita di pencatatan BKU tidak bisa langsung mencatatkan. Atau kita tidak bisa langsung membayarkan, kita harus melakukan revisi dulu. Revisi harga satuannya. Ya, oke. Baik, ini saya isikan ya. 1, karena 1 bulan itu hanya 1 kali bayar. Oke. Nah, untuk kalkulasinya nanti aplikasi secara otomatis akan mengkalikan. Kita klik OK. Baik, nah ini contohnya ya. Nah, sehingga Sobat Arkas, selanjutnya kita akan melakukan proses tambah baru lagi terkait dengan kegiatan yang istilahnya kegiatan yang strategis lah. Tadi kan kegiatan-kegiatan yang rutin. Nah, kegiatan yang strategis contohnya tadi kita ada pemeliharaan ya. Contoh, cari kata kuncinya apa Pak? Cara kata kuncinya pemeliharaan aja, pemeliharaan. Nah, di sini ada nih, pemeliharaan kamar mandi, pemeliharaan lantai, pengecetan, perbaikan atap, bocor, pintu, jendela. Ini yang ada di Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Oke, saya contohkan. Klik 2 kali ya. Kode rekeningnya apa? Nah, tadi Bapak dan Ibu, kita mau pemeliharaan apa? Oh, saya mau pemeliharaan dinding, atau saya mau pemeliharaan atap. Nah, apa yang kita butuhkan di atap atau apa yang kita butuhkan di dinding? Oh, saya mau beli semen untuk acian gitu kan, dinding ya. Atau saya mau beli cat atau saya mau beli yang lainnya. Nah, kalau saya beli semen, beli paku, beli koas dan beli sebagainya, itu kita belinya di toko apa? Maka kita akan paham bahwa itu bahan-bahan tersebut itu kita beli di toko bangunan.
Nah, kita cari di sini coba kode rekeningnya ya, bangun. Nah, ada nih bangunan. Nah, belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi. Kita klik. Nah, tadi sama, karena ini belanja barang, maka kita klik enter, muncul referensinya. Kita pilih semen. Ya. Berapa satu saknya? Nah, ini ada harganya nih. Ada batas atasnya 60.000 ya, satu sak. Oke. Kita tuliskan 60.500 contoh. Ya kan? Nah, perbaikannya di bulan pas peserta didiknya libur sekolah, Pak, perbaikannya. Di bulan Juli, di akhir bulan Juli gitu kan. Beli semennya berapa sak? 3 sak. Ya. Ini kan satuan itemnya sudah sak nih, ya. 1 sak. Nah, sehingga kita klik OK. Nah, ada validasi, Pak. Karena apa? Tadi kita ada punya harga tertinggi, punya harga atas yaitu 60.000. Ketika sekolah nanti ngisikan 60.500 itu pasti akan ditolak. Pak, tapi harganya seperti itu, Pak. Cek di SSH-nya, koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Ya. Kalau memang di SSH-nya bisa harganya segitu, ya nanti Dinas Pendidikan akan melakukan revisi harga di manajemen Arkasi. Oke, kita klik OK, maka ini harganya harus kita kembalikan ke 60.000. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya nih tadi kegiatan pengecatan, kegiatan perbaikan atap, pintu, jendela, lantai, beli semen kan untuk perbaikan lantai dan sebagainya, atau fasilitas yang lain. Nah, Sobat Arkas, ini kita tambah baru. Nah, bagaimana Pak? Saya sudah punya nih kegiatannya, sudah punya kode rekeningnya dan yang lainnya. Di kegiatan contoh, di kegiatan penyusunan pembagian tugas guru, Pak, saya bukan hanya beli alat tulis kantor, tapi ada makanan dan minuman untuk rapat. Karena kan kegiatannya dalam bentuk rapat. Maka Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas tidak perlu tambah baru lagi. Ya, langkah yang harus dilakukan itu adalah klik rincian barangnya atau uraian kegiatannya, maka kita klik sisip. Ya, klik sisip. Nah, muncul kan sudah ada isiannya nih. Ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah di sini ada kode rekening. Yang kita ganti itu kode rekening. Karena nggak mungkin makan dan minum di kegiatan pembelanjaan alat tulis kantor. Maka kita ganti kode rekeningnya. Oke. Nah, lalu kita klik enter. Cari kata kuncinya apa? Makanan. Nah, makanan dan minuman rapat. Makanan dan minuman jamuan tamu. Atau makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Ya, kalau ketika rapat ya makan dan minum rapat. Boleh. Pak, saya ada kegiatan, boleh nggak saya beli konsumsi? Silahkan. Maka gunakan kode rekening belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Ya, kalau memang rapat ya kita klik makan dan minum rapat, klik 2 kali ataupun klik OK. Nah, makan dan minuman rapat itu jasa juga, maka kita tuliskan pembelian apa? Nasi box. Contoh. Berapa? Nah, ini sesuaikan dengan SSH-nya. Contoh 45.000 satu box ya. Nah, satuan itemnya apa? Box. Oke, sudah ada. Lalu kapan? Tadi ini kita lakukan di bulan Juli ya. Nah, berapa orang? Nah, ini kan muncul nih. Berapa orang nih? Nah, ini pasti butuh volume yang kedua dan ketiga mungkin ya. Nah, berapa orang? Ada 8 orang. Berapa kali? Contoh, rapatnya diadakan 2 hari. Berarti kan kita bisa kali 2. Ya, ataupun 3 kali gitu kan. 3 hari rapatnya. Berarti volume pertama di sini orang. Ya kan? Volume keduanya di sini hari. Nah, ini sudah ada nih, klik hari. Ya. Oke, ini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada nih. Tadi kita punya rekening belanja alat tulis kantor, kita punya rekening belanja makan dan minum, konsumsinya. Ya. Baik. Sobat Arkas yang saya hormati bersama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Nah, hal-hal ini semua sudah ada dalam aplikasi Arkas. Kalau kita mau ubah data, tombol ini kita tombol ubah data ya. Ini untuk mengubah datanya, kita klik. Nah, ini kita lakukan proses ubah datanya. Lalu nanti kita perbaiki. Nah, hal-hal ini tentu pembelanjaannya harus kita selesaikan. Di sini harus sampai dengan 0 ya. Yang belumnya ini harus sampai dengan 0. Kalau masih ada proses pembelanjaan seperti ini kita nggak akan bisa proses pengesahan ya. Ini harus kita habiskan dananya karena kan perencanaan untuk 1 tahun ke depan.
Berbeda halnya ketika nanti proses pencatatan penerimaan keuangan. Ya, proses pencatatan penerimaan keuangan itu setelah Bapak dan Ibu cair dananya. Ya, kalau memang perencanaan penerimaannya lebih kecil daripada perencanaan itu nggak jadi masalah, karena yang dilaporkan itu uang yang kita terima. Ya, Pak, saya harusnya cairnya tahap kedua itu adalah 15 juta, tapi saya kena pemotongan 5 juta, yang cair cuma 10 juta. Nah, maka yang kita laporkan pembelanjaan yang 10 juta itu, bukan kita perencanaannya yang di awal tahun kita harus rubah jadi 10 juta, bukan. Ya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu ataupun Sobat Data. Baik, ini kita harus habiskan sampai dengan sampai dengan 0 ya, yang belum dianggarkannya. Baik. Nah, selain belanja spidol dan sebagainya, ini juga ada belanja kertas. Berarti kita klik di sini, kita klik sisip ya. Nah, untuk kertas itu kita cari kertasnya. Di sini berbeda ya, kode rekeningnya untuk kertas sendiri. Nah, berapa kertasnya apa? Di sini ada kertas A3, HPS berwarna dan sebagainya nih. Ini sudah jadi referensi oleh dinas. Kertas HPS, contoh ada warna folio, bergaris, lembar dan sebagainya. Ini sudah ada ya. Ini saya contohkan, saya beli satu. Ini nggak ada harganya. Saya contohkan contoh ya, ini sebagai contoh saja. Nanti bisa Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas menyesuaikan. Oke. Ini harga kertasnya 60.000. Oke. Nah, selain beli kertas, saya juga ada beli ini kalau kita kertas ya. Nah, lalu ada belanja fotokopi. Nah, kalau fotokopi, kode kegiatannya ini kita klik di sini lagi, kita klik sisip. Contoh ada fotokopiannya, maka kita ganti kode rekening belanjanya jadi klik enter, fotokopi, berarti kan di tempat fotokopian namanya penggandaan. Nah, berarti kita ketik penggandaan, bahan cetak dan penggandaan. Kita klik. Nah, di sini karena ini sudah dijadikan referensi, ya kan, untuk belanja cetaknya, ya. Ada penggandaan laporan, penggandaan soal, penggandaan apa nih, ya kan? Contoh penggandaan laporan, ada penjilidannya juga nanti di sini ya, di penggandaan. Penggandaan laporan, fotokopiannya satu lembarnya Rp350. Berarti kita inputkan di sini, contoh harganya 300, ininya per lembar. Berapa lembar? Nah, tentukan. Contoh ada 200 lembar. Oke. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas dalam satu kegiatan di sekolah itu bisa bermacam-macam kode rekening belanja atau bisa bermacam-macam rincian atau uraian kegiatan. Jadi tidak hanya terpaku di satu kode rekening belanja, tidak ya. Seperti ini tadi kita beli semen, ya kan? Nah, saya contohkan lagi. Ketika kita belanja ada pemeliharaan, berarti kan kita belanja barangnya plus nanti kita ada upah tukangnya. Nah, untuk upah tukangnya di mana, Pak? Kita klik sisip, klik di sini uraiannya, kita klik sisip. Oke, kita klik sisip, maka kita kode rekeningnya kita enter, kita cari tukang, ya kan? Tukang. Nah, di sini sudah ada belanja jasa tenaga penanganan sarana prasarana umum ataupun upah tukang. Ya, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita kalau ini jasa bayar tukang. Ya kan? Bayar tukang. Kapan tadi? Di bulan Juni. Nah, berapa harga satuan tukangnya? Contoh 150.000. Oke. Berarti satuan itemnya apa? Kita orang hari contoh. Nah, ini orang hari. Berarti di sini kita klik Juni, berapa hari pengerjaannya? Contoh 7 hari. Ya. Berarti satuan di sini orang hari juga, orang hari. Nah, ini sudah ada orang hari nih. Kita klik enter. Nah, berarti kita ada belanja barangnya, ada belanja jasa tukang. Oke, selanjutnya saya tambahkan belanja jasa atau belanja honor, ya. Honor kegiatan, honor penjaga sekolah, honor guru dan sebagainya. Nih kita klik enter. Untuk guru, ya, cari kata kuncinya, ya. Atau kalau kita mau cari kata kunci honor boleh, di sini kita tuliskan honor. Nah, ini muncul, ya. Pembayaran honor guru, honor tenaga administrasi sekolah, honor pegawai perpustakaan, honor penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan. Saya contohkan pembayaran honor guru. Nah, kode rekeningnya apa? Karena tahun 2022 ini masih menggunakan Capman yang lama, maka
honor guru itu masuk ke jasa, ya. Maka cari kata kuncinya apa? Jasa. Nah, di sini ada nih, di paling atas belanja jasa tenaga pendidikan ataupun honorarium guru. Oke, kita pilih, klik enter, klik 2 kali. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa uraian untuk belanja pembayaran honor guru itu masuk ke dalam referensi guru. Ya, sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022, guru yang bisa dibayarkan honornya dari dana BOS itu pertama terdaftar di Dapodik. Kedua bukan ASN. Ya, ketiga punya NUPTK. Keempat belum mendapatkan sertifikat tunjangan sertifikasi pendidik, ya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca di pasal 26 dan 27 Permendikbud nomor 2 tahun 2022, ya. Nah, sehingga yang akan muncul di Arkas itu adalah daftar guru yang ada di Dapodik. Kalau gurunya tidak di Dapodik, maka di Arkas tidak akan bisa dipilih. Ini saya contohkan, ya. Untung contoh, ya, kayak ini. Oke. Nah, harga satuannya per bulan berapa? Nah, guru ini dibayar bulanan atau dibayar per jam. Itu nanti ketentuan dari sekolah, ya, dan dari Dinas Pendidikan. Kalau dibayar bulanan berarti di sini nanti di contoh pembayarannya itu adalah 750.000 satu bulan. Berarti di sininya orang, satuan itemnya orang spasi bulan, ya. Nah, ini dicentang 12 bulan. Oke, centang 12 bulan. Oke. Baik, sampai dengan bulan Desember. Nah, kita centang dulu. Nah, baru kita isi. Volume pertama berarti kan hanya 1 kali bayar 1 tahun, 1 bulan. Nah, ini sama kita pilih juga orang bulan. Oke, ini 1. Kita isikan 1. Baik. Oke, ini berarti 12 bulan nih sudah dibayar, ya. Nanti sudah di perencanaan, direncanakan. Oke, kita oke. Sehingga pembayaran gurunya sudah ada nih, ya. Lalu selanjutnya terkait dengan pembayaran, Pak, saya ada petugas kebersihan, saya ada petugas keamanan. Nah, kalau petugas keamanan dan petugas kebersihan, syaratnya apa, Pak? Ada di Permendikbud, nanti di pasal 27 dibaca bahwa cukup di SK-kan oleh kepala sekolah dan bukan ASN. Nah, kita klik enter, kita cari kata kuncinya tadi apa? Honor. Nah, di sini ada honor penjaga sekolah atau satpam atau pegawai kebersihan. Lalu kita klik enter, di sini kita cari jasa. Nah, di sini ada untuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan, ya. Saya contoh penjaga sekolah. Oke, nah karena tadi di syaratnya untuk tenaga kependidikan itu tidak perlu ada di Dapodik, maka Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas kita bisa tuliskan di sini. Contoh, dan Hamdani, di sininya pembayaran petugas keamanan, ya kan? Atau penjaga sekolah lah, penjaga sekolah dalam kurung atas nama Dadan, kan? Ya. Nah, ini tentu 12 bulan juga kita klik. Nanti ketentuan berapa besarannya Bapak Ibu bisa dicek di Permendikbud, ya. Tentu ini menyesuaikan dengan kebijakan di sekolahnya. Contoh 400.000. Satuan itemnya apa? Orang, bulan. Oke, ini kita klik enter. Di sini juga satuannya saya tuliskan orang, bulan. Ini sudah ada. Ini satu. Oke. Baik, ini kita klik oke. Ya. Nah, ini tentu Sobat Arkas, Bapak Ibu, ini harus dihabiskan, ya. Harus dihabiskan sesuai dengan kondisinya. Ini supaya habis, ya, supaya habis. Ini saya contohkan, ya. Ini supaya cepat habis.
Ini contoh ya Bapak dan Ibu, nanti tidak perlu diikuti harus seperti ini karena ini hanya sebagai contoh saja supaya nanti saya bisa pengesahan ya. Ini kita tambahkan lagi. Oke, ini saya contohnya, mudah-mudahan segera selesai. Oke. Baik. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ini sudah sampai 0 nih. Kalau sudah sampai 0, kita bisa klik pengesahan. Ya, kita klik pengesahan. Nah, karena apa? Kalau belum sampai 0, itu kita tidak akan bisa pengesahan. Ya, oke. Saya klik bos reguler. Saya klik. Nah, tadi ketika kita pengerjaan kertas kerja itu nggak perlu ada koneksi internet. Bisa offline. Tapi ketika kita mau klik pengesahan, ini kita butuh internet. Nah, ini contoh prosesnya. Ya, proses pengesahannya Bapak dan Ibu. Menu selanjutnya itu menu pengesahan. Saya klik tadi ya. Ini sedang proses. Pastikan tidak terputus internetnya ya. Pastikan tidak terputus internetnya. Nah, ini mohon ditunggu dan pastikan stabil internetnya dalam melakukan sinkron kertas kerja, karena sebelum disahkan itu tetap masih kertas kerja. Nah, ini ada notifikasi. Idealnya yang mengklik ini adalah kepala sekolah. Ya, jadi kalau Sobat Arkas selesai pengerjaan, sampaikan dulu ke kepala sekolahnya. Atau sebelum diklik pengesahan, mohon maaf nih, saya batalkan dulu ya. Sebelum diklik pengesahan, Sobat Arkas itu bisa mengklik rinciannya dulu. Nah, seperti ini. Ini laporkan dulu nih ke kepala sekolah nih, Pak, Bu, Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu komite, saya sudah mengerjakan. Nah, ini yang per sumber dana. Ini setuju atau tidak? Kalau setuju tanda tangani, baru nanti klik tombol sinkron ya. Kalau belum ya masih ada revisi. Nah, ini masih kita bisa revisi. Tapi kalau nanti kita tadi seperti saya klik pengesahan, saya baru lapor, itu susah nanti merevisinya ya. Atau ini lembar kerja pertahapannya nih. Ini sebagai informasi penerimaan tahap satunya berapa, penggunaannya berapa ya. Baik, ini ada lembar kertas kerja unit 22.1 yang perincian ya. Ini ada belanja bahan belanjanya berapa ini ya. Nah, ini ya, belanja Bapak dan Ibu Sobat Arkas belanjanya apa per kode rekening belanja ya. Ini rekapitulasi. Oke, sebelum disahkan. Setelah setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, baru kita klik pengesahan. Nah, ini kita klik sumber dananya, kita klik sinkron. Nah, ini ditunggu lagi seperti tadi. Tunggu sampai selesai proses sinkronisasinya. Oke, klik setuju. Baik, kita tunggu sampai dengan sinkronisasinya selesai. Nah, di sini ada informasi pojok kanan bawah, sync data berhasil. Artinya pengajuan pengesahannya itu kita sudah berhasil. Nanti kita tinggal tunggu proses pengesahan dari Dinas Pendidikan. Setelah Bapak dan Ibu melakukan proses pengajuan pengesahan, lapor ke Dinas Pendidikan. Jangan tidak lapor. Kalau tidak lapor, Dinas nggak akan tahu ya. Nah, nanti kita coba cek ketika kertas kerjanya masih dalam proses pengajuan, ini tidak ada yang bisa kita klik, sudah dikunci. Atau kertas kerjanya sudah disahkan, sama, tidak bisa diklik. Nah, informasinya di dashboard itu ada ya. Di sini di yang tadi perencanaan sumber dana bos reguler, anggarannya sekian, statusnya apa? Dalam proses pengesahan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu ataupun Sobat Arkas segera lapor ke Dinas Pendidikan untuk disahkan kertas kerjanya ya. Ini saya contohkan nanti, yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri di awal bahwa kertas kerjanya itu harus disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini contoh.
sehingga nanti muncul di sini. Sini ada proses pengesahan, ya, diteliti oleh Dinas Pendidikan. Oke, kita kalau ditolak nanti ditulis di sini pengerjaan masih belum optimal. Saya klik tolak dulu. Oke, sehingga nanti ketika saya, nah kalau sudah nanti kan dinas menginformasikan, kita klik cek status ya. Jangan langsung, wah saya mengisi ke penatausahaan kok belum ada. Nah, klik cek status dulu ya. Kita cek status, biarkan dia terkoneksi dengan internet. Oke, nah ada informasi nih, bos pusat ditolak. Maka kita klik lagi kertas kerjanya, pilih sumber dananya bos reguler. Nah, di sini ada informasi nih, klip kertas kerja Anda ditolak. Klik untuk mengetahui apa yang ditolak. Oh, pengerjaan masih belum optimal atau biasanya sampai dengan 20 revisi. Nah, ini kan bisa kita klik simpan. Kita klik simpan, lalu nanti kita simpan nih mau di mana nih? Oh, di desktop. Nah, kita revisi RKAS, ya kan? Sehingga nanti ketika sobat Arkas mau mengerjakan, oh apa sih yang direvisi oleh Dinas Pendidikan, maka kita bisa klik di sini, ya. Kita bisa klik, oh ini nih yang direvisi nih oleh Dinas Pendidikan nih, ini dalam bentuk Word. Jadi ketika pengerjaan revisiannya, nah kita bisa sambil lihat apa saja yang direvisi oleh Dinas Pendidikan. Oke, baik. Nah ini nanti apa saja yang direvisi kita bisa bahas di sini. Satu, berarti kita klik di sini apa, lalu kita nanti perbaiki, klik 2 kali atau klik ubah, ya. Nanti muncul seperti ini, perbaiki. Oke, setelah selesai semuanya kita ajukan lagi pengesahan, ya. Prosesnya seperti itu, ya. Baik, Bapak dan Ibu dan Sobat Arkas, tentu ini secara singkatnya. Nanti informasi lebih lanjutnya Sobat Arkas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bendahara itu bisa melihat di buku panduannya ataupun di video-video series yang sudah kita buat, ya. Baik, saya kira untuk materi terkait dengan penganggaran sampai dengan pengesahan kertas kerja saya cukupkan terlebih dahulu. Besok Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bendahara, Sobat Arkas masih bisa untuk mengikuti materi terkait dengan penatausahaannya. Hari ini saya tidak bahas terkait dengan penatausahaannya. Penatausahaannya akan dibahas di esok hari. Baik, waktu saya kembalikan lagi ke moderator.